Bab 2. Nenekku belum minum teh selama 2 tahun terakhir. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Suhai Chao berkata dengan ekspresi ngeri, keinginan untuk membenarkan. Tetapi orang-orang merasa dia memiliki hantu di dalam hatinya. Oh, ternyata seperti ini. Han Sanqian berkata dengan bangga. Kamu tahu bahwa nenek tidak minum teh, jadi dia dikurangkan untuk menipu orang tuanya. 880.000 padamu. Dari kantongmu sendiri. Petik 2. Mata Suhai Chao redup, dan terlihat bersalah, karena kata-kata Han Sanqian ada di tengah-tengah. Dia benar-benar jelek dan ingin mendapatkan wajah untuk keluarganya. Dan sekarang neneknya minum teh ini jauh. Baginya, menemukan benda ini. Dia tidak berharap berada di depan Han Sanqian. Biarkan kerabat melihat lelucon Han Sanqian. Suhai Chao menyodok kebohongannya. Jika kamu mengatakan ini sia-sia, seperti membuat cerita, apakah kamu mengerti teh? Suhai Chao berkata dengan tenang. Kerabat yang meragukan Suhai Chao barusan mendengar kalimat ini dan menyadari bahwa mereka hampir dibodohi oleh Han Sanqian. Bagaimana dia bisa tahu banyak produk kelas atas untuk orang yang makan nasi lunak? Han Sanqian, jika kamu tidak mengerti, diam saja. Jangan bicara sembarangan dengan Hai Chao. Ya, lihat siapa kamu. Apa kamu orang profesional? Apa kamu tahu yang baik atau buruk? Kamu hanya bisa mendapatkan garam dan MSG. Lagi pula, kamu hanya koki keluarga. Itu adalah ledakan tawa dan sangat keras. Han Sanqian tidak membantah. Ketika dia berada di keluarga Korea, dia telah bertemu dengan seorang profesional upacara minum teh dan juga seorang kolektor kue teh. Tetapi saling bertautan seperti gunung. Tidak ada gunanya menjelaskan kepada mereka yang tidak mengerti apa-apa. Ada apa ramai sekali? Pada saat ini, sebuah suara tua datang, dan nenek Su akhirnya muncul. Semua kerabat sudah bangun dan sikapnya hormat. Sejak kematian kakek Su, istri tua keluarga Su memiliki kendali atas kekuasaan. Statusnya seperti Cixi. Setiap ukuran keluarga Su harus melalui keputusannya. Beberapa orang menantikan kematian keluarga Su Jia lama. Mereka bisa mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Tetapi istri tua keluarga Su secara fisik tangguh. Dan dalam beberapa tahun terakhir mungkin bukan keinginan orang-orang itu. Nenek, Suhai Chao memberimu kue-kue tua, kau lihat apakah itu benar atau tidak? Su Yingxia memandang Han Sanqian, tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya percaya pada Han Sanqian. Mungkin di dalam hatinya, juga berharap bisa membongkar kebohongan ini. Ketika Suhai Chao mendengar ini, dia tiba-tiba panik. Beberapa orang tidak bisa melihat yang benar dan salah dari teh ini. Tetapi nenek saya telah minum teh selama beberapa dekade, dan dia pasti bisa melihatnya. Biarkan dia mengatakan yang sebenarnya. Bukankah itu sabit? Benarkah bahwa aku untuk melihatnya? Kata wanita tua Su. Suhai Chao tampak seperti pergi ke tempat eksekusi, menyerahkan kue teh kepada wanita tua itu. Su Yingxia ingin memberi kontribusi pada Han Sanqian dan dengan cepat berkata, inilah yang dilihat oleh 3.000 orang. Wanita tua dari wajah Su penuh lipatan dan penampilannya yang tidak menyenangkan. Hati Suhai Chao sudah mati. Orang tuanya juga pucat. Jika ini benar-benar palsu, wanita tua itu tidak senang mengingatnya. Mereka bisa mendapatkannya di masa depan. Saya khawatir properti itu akan berkurang. Su Yingxia melihat Han Sanqian dengan satu mata, berpikir bahwa dia akhirnya melakukan sesuatu untuk keluarganya. Jika dia dipuji oleh neneknya, sikapnya terhadapnya bisa sedikit lebih baik. Namun,
Kata-kata selanjutnya dari neneknya langsung menuangkan air dingin ke Su Yingxia. Ini benar. Mengapa menurut kamu Hai Cao kotor? Wanita tua itu menatap langsung ke Han Sanqian dan bertanya. Han Sanqian terpana. Teh kue ini jelas bermasalah. Dia tahu bahwa wanita tua itu adalah orang yang sangat sadar teh. Bagaimana mungkin itu tidak terlihat? Su Haichao juga terpana. Apakah neneknya sudah tua dan matanya sudah redup? Nenek, lihat lebih dekat teh ini. Han Sanqian juga ingin menjelaskan. Wanita tua itu dengan keras menyela, maksudmu aku lebih tua, mataku tidak bagus, bahkan benar dan salah tidak bisa dipisahkan. Aku bilang itu benar, berarti memang benar. Petik 2. Han Sanqian, nenek berkata itu benar, apa yang kamu hancurkan? Bu, jangan marah. Han Sanqian adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Kamu bisa memakainya di depanmu. Aku tidak tahu apa itu. Han Sanqian, kamu masih belum meminta maaf kepada Haichao. Han Sanqian menatap wanita tua itu dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum. Bukannya dia tidak melihatnya, tetapi dia tidak ingin meruntuhkan cucunya. Juga, saya hanya orang luar. Saya adalah hanya limbah di mata Anda. Bagaimana itu bisa menyakiti wajah Su Haichao karena saya? Plak, tamparan keras di wajah. Su Yingxia menggertakkan giginya dan menatap Han Sanqian. Aku seharusnya tidak memiliki sedikit harapan untukmu. Rasa sakit yang membakar di wajahnya. Karena kuku panjang Su Yingxia, wajah Han Sanqian menandai beberapa bekas darah. Juga, saya hanya orang luar. Saya adalah hanya limbah di mata Anda. Bagaimana itu bisa menyakiti wajah Su Haichao karena saya? Plak, tamparan keras di wajah. Dia menggertakkan giginya dan menatap Han Sanqian. Aku seharusnya tidak memiliki sedikit harapan untukmu. Rasa sakit yang membakar di wajahnya. Karena kuku panjang Su Yingxia, wajah Han Sanqian menandai beberapa bekas darah. Han Sanqian tiba-tiba mengepalkan tinjunya, tetapi menatap air mata Su Yingxia, lalu melepaskannya. Bukankah dia karena keluhannya? Apakah ada alasan untuk marah? Komentar. Bersiaplah untuk menyesuaikan volume padanya. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah menderita banyak julukan dan penghinaan. Apakah Su Yingxia tidak? Itu adalah kesusahan baginya, tetapi bagi Su Yingxia itu adalah bencana. Maaf, aku melihatnya, kata Han Sanqian. Su Yingxia merasa wajahnya telah hilang oleh Han Sanqian. Dia tidak bisa menunggu untuk menemukan tempat untuk menyelinap. Jika dia tidak berbicara, itu tidak akan terlalu memalukan. Apa gunanya permintaan maafmu denganku? Minta maaf pada Haichao, kata Su Yingxia. Han Sanqian menarik napas dalam-dalam dan pergi ke Su Haichao. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf. Mulut Su Haichao menyeringai, menempel di telinga Han Sanqian dan berkata dengan lembut, apakah kamu pikir nenek tidak melihatnya? Tapi aku adalah cucu lelaki lamanya. Dan kamu hanya sampah. Bahkan jika itu palsu, dia akan bantu aku. Petik 2. Nada sombong Su Haichao sangat keras untuk Han Sanqian. Tetapi wanita tua itu menjadi hitam dan putih. Dan dikonfirmasi bahwa kue teh itu benar. Dan Han Sanqian tidak bisa berkata apa-apa. Terjadinya episode ini tidak membuat status Han Sanqian di keluarga Su lebih rendah. Karena ia adalah pemborosan di mata semua orang. Dan statusnya sudah terendah. Hanya saja untuk Su Yingxia, hal ini sangat tidak dapat diterima. Tetapi apa yang tidak dapat dia terima bukanlah bahwa Han Sanqian telah membuatnya kehilangan muka.
Ketika Su Yingxia menjadi tenang, dia menemukan masalah. Yang benar dan salah dari teh tidak penting sama sekali. Yang penting adalah bahwa wanita tua itu tidak dapat membantu Han Sanqian sama sekali. Yang berarti bahkan Han Sanqian benar-benar melihat teh ada masalah, dan teh memang palsu, tapi neneknya tetap akan melindungi Su Haichao. Begitu dia makan siang, Su Yingxia pergi ke Han Sanqian dan berkata, "Aku berhutang padamu. Jika kamu mau, kamu bisa menerimanya kapan saja. Apa aku akan mengembalikan tamparanmu?" Han Sanqian tersenyum. "Saya tidak ingin berutang apapun kepada Anda. Anda tahu bahwa kita ditakdirkan untuk bercerai, tetapi itu hanya waktu yang singkat," kata Su Yingxia. Han Sanqian melihat Su Yingxia kembali ke restoran dan tidak tahu harus kemana. Dia berkata, "Apakah Anda ingin saya berubah? Di dunia ini, hanya Anda yang bisa membuat saya berubah." Su Yingxia tersenyum dan menoleh. "Jangan lupa identitasmu. Dalam keluarga Su, kamu tidak akan pernah bisa digunakan kembali. Terlebih lagi, kamu bukan orang yang punya bakat." Saat makan siang, restoran tidak ada duanya di keluarga. Identitas Han Sanqian di keluarga Su secara alami ditugaskan ke meja terkecil, yang terjauh dari Su Jia. Dan orang yang sama dengan Han Sanqian adalah semua pekerja seperti pelayan, dan petugas kebersihan keluarga Su. "Saya sedang makan." Dan satu berlari ke restoran dengan panik. "Nenek, seseorang memberi hadiah," kata lelaki itu kepada wanita tua keluarga Su. Ulang tahun wanita tua Su Jia itu tidak mengundang orang luar, dan itu sudah sama selama bertahun-tahun. Apalagi keluarga Su hanya keluarga kelas 2 di Yuncheng, dan tidak ada yang akan dengan sengaja menyenangkan mereka. "Siapa itu?" tanya wanita tua Su. Dia mengatakan, "Keluarga Han, aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya," kata pria itu. Keluarga Han. Dalam nama keluarga Han, hanya Han Sanqian. Tetapi selain Su Yingxia memandang Han Sanqian, sama sekali tidak menghubungkan nama keluarga Han dan Han Sanqian.